Halo guys, ketemu lagi dengan Yuda. Kali ini kita akan bahas redesign logo dari yang logo lama menjadi logo baru. Oke, kali ini saya akan membahas mengenai redesign logo yang pernah saya kerjakan di project saya sebelumnya. Dan logo kali ini adalah logo untuk produk fashion retail gitu ya. Namanya adalah DNF. Nah, suatu saat klien ini meminta saya untuk meredesain logonya. Nah, mari kita bahas bagaimana tahapan awal proses redesign logo tersebut. Oke, yang pertama adalah saya melakukan riset logo lama atau audit visual dari logo lamanya. Dan yang saya mau cari tahu adalah gimana masalah-masalah visualnya, ada apa aja di logo yang lama itu. Dan saya menemukan ada ketidakkonsisten di logo lama ya. Misalnya di logo type-nya itu ada yang enggak gitu. Terus juga di store-nya ada yang polos aja, ada yang nggak pakai logo type dan sebagainya. Dan juga uh, ada apa tuh, ada huruf N gitu ya, dan gitu. Dan itu ada yang pakai, ada yang enggak. Jadi ada yang di bawah logogramnya itu ada logo type dan ada yang tidak. Jadi banyak ketidak konsisten di penerapan logonya. Pada redesign kali ini saya akan mencoba untuk meredesain logo DF ini untuk lebih baik keterbacaannya. Nah, setelah saya mengadakan audit visual, maka saya temuin ada dua komponen di logo type-nya, yaitu huruf D dan F itu. Dan setelah saya tarik, itu huruf D dan P itu adalah satu modul. Jadi kalau di rotate huruf D dan P itu sebenarnya itu adalah satu modul gitu. Dan huruf F sendiri itu bisa diambil dari modul huruf P ini. Dan memang secara garis besarnya struktur hurufnya sama gitu, kemiringan sama dan potongannya juga sama, sehingga huruf F ini bisa disimpulkan ini dari modul yang sama gitu, dari huruf P atau dari huruf D yang dibalik, kemudian dilakukan pemotongan sehingga membentuk huruf F gitu ya. Dan kemudian logo dan yang di tengah itu ada kayak dan gitu ya di tengah posisinya. Ini saya coba untuk saya remove gitu ya. Dan ini saya coba pelajarin space-nya, ruang kosong di antara-antaranya itu, di antara huruf dan huruf D dan F itu ada ruang-ruang kosong di situ. Jadi saya coba res ulang lagi untuk mengetahui konfigurasi dan komposisinya gitu dan proporsinya, sehingga setelah itu saya temuin beberapa ada yang simetris dan ada yang tidak simetris gitu ya. Nah, ini juga yang jadi masalah nih, sehingga saya putuskan logo huruf dan itu apa, tanda baca ya, dan itu saya putusin untuk di remove gitu. Kemudian akhirnya saya coba untuk mendempatkan huruf D dan F itu ya, merapatkan, karena di tengahnya itu kan ada kemiringan yang sama, ada apa namanya, di kemiringan huruf D dan F itu kan derajatnya sama ya, kemiringan derajatnya sama. Jadi saya coba untuk ditempelkan gitu hurufnya, kemudian membuang tulisan desain dan fashionnya itu. Dan tanda dan itu kemudian dibuang juga, dan lalu saya coba tempelkan di tengah gitu ya. Nah, kemudian setelah ditempel itu saya membuat baseline-nya D dan F itu satu garis,
dan nempel gitu, posisinya nempel di tengah. Karena ini lebih simple dan nggak terlalu sulit dibaca gitu, karena D sama F itu dua huruf yang gampang dibaca, nggak ada masalah gitu. Dua huruf lowercase di dempet itu sepertinya nggak ada masalah untuk dibaca, masih gampang dibaca ya. Nah setelah itu saya coba tambahkan dan di situ tanda baca dan itu saya coba tempelkan di dalam antara huruf D dan F. Itu ada ruang kosong yang cukup banyak ya di sini ya, di tengahnya itu. Nah kemudian untuk mengisi itu saya coba masukin tanda dan-nya itu ya, dan itu saya masukin di tengahnya untuk mengisi ruang kosong itu. Jadi ada ruang kosong putih, ada ruang negatif dan ruang positif gitu. Nah fungsinya itu adalah untuk menggantikan dari logo yang lama. Logo yang lama itu kan memang ada dan-nya gitu, tapi dia di tengah-tengahnya. Nah jadi ini tetap mempertahankan logo yang lamanya itu, elemen lama itu ada yang dipertahankan dan juga ada yang dihilangkan gitu. Jadi dan-nya itu masuk ke dalamnya. Nah jadi di bawah itu ada tulisan design and fashion, dan di atasnya itu ada DNF logo Gramet, dan di bawahnya logo type-nya gitu. Ya ini jadi hasil akhirnya setelah ada ya beberapa kali revisi gitu, beberapa kali ya di tweaking sana sini gitu ya, diulik-ulik sana sini, jadinya seperti ini jadinya gitu. Kalau diperhatikan memang ada putus di antara huruf B dan F itu, karena kalau logo ini dibesarkan nanti tanda dan-nya itu masih kebaca gitu. Ini untuk versi positifnya yang di sebelah kiri, dan yang sebelah kanan itu reverse-nya atau negatif ya. Ya, seperti itu. Dan ini dicoba untuk menerapkan di store-nya ya, karena ini kan ada produk fashion, ini kan produk fashion, jadi coba saya aplikasiin di store-nya, di output-nya seperti ini gitu ya. Nah ini di misalnya di signage tokonya, signage toko depan itu masih kebaca dari jarak 10 meter, masih kebaca ya, masih aman gitu. Dan dia kan biasa juga plate signage-nya kan hitam doang gitu, jadi kontrasnya dapat gitu, jadi masih kebaca di versi positif dan negatifnya masih baca. Mungkin itu redesign dari logo DF ya, yang pada intinya adalah biasanya kalau kita meredesign logo itu selalu ada hal yang dipertahankan dan ada hal yang dihilangkan gitu. Nah hal yang dipertahankan itu biasanya kita mempertahankan dari identitas logo yang lama supaya tidak hilang 100%. Kenapa? Karena kalau kita meredesain logo itu ada dua kemungkinan sebenarnya. Pertama adalah logonya berubah total, yang kedua logonya tidak berubah total. Nah, kenapa pertimbangannya ada dua seperti ini? Kalau kita merubah total logo, ada resikonya juga. Resikonya adalah bentuknya jadi berubah, warnanya juga berubah. Nah, otomatis itu akan berpengaruh pada konsumen ya, terutama produk ya. Kalau logonya ini logo produk, itu bakal ngaruh ke konsumen yang lama yang udah tahu produk ini gitu. Apalagi itu sudah bertahun-tahun produknya udah established, terus tiba-tiba logonya berubah total. Nah itu tentunya akan membutuhkan konsumen waktu lagi untuk mengenal kembali logo yang baru ini. Nah itu juga jadi problem juga, bisa jadi resiko juga. Nah, terkadang nggak semua perusahaan yang mau mengambil resiko itu ya gitu. Tapi ada juga yang seperti itu, kayak contohnya Pertamina.
Pertamina kan logo lamanya kuda laut gitu. Kemudian setelah diredesign oleh Walter Ladders menjadi yang sekarang yang huruf P itu kan berubah total sebenarnya. Tapi sebenarnya warna yang lama itu tetap ada ya. Warna biru, hijau, merah itu adalah diambil dari warna yang lama sebenarnya gitu. Tapi secara bentuk itu berubahnya lumayan signifikan. Walaupun nggak 100% ya, warnanya kan masih bertahankan, jadi masih ada gitu. Nah, yang kedua adalah tidak 100% berubah. Jadi kita meredesain logo itu tidak 100% total berubah, tapi ada bentuk yang dipertahankan, mungkin juga ada warna yang dipertahankan. Contohnya seperti DF ini. DF ini tetap dipertahankan bentuk D dan F-nya, tetap dipertahankan yang lama, dan juga yang tanda dan-nya itu sebenarnya juga tetap ada, tapi dia dimodifikasi. Jadi sifatnya redesign ini adalah modifikasi. Pertimbangan kenapa tidak dirubah total karena ada pertimbangan ke konsumen ya, ke customer yang lama, konsumen yang lama, karena ini kan produk retail gitu. Nah, ada pertimbangan ketika konsumen lama itu mencari produknya, mungkin nanti akan kesulitan atau butuh waktu lagi gitu. Karena persepsi visual yang sudah tertanam di konsumennya DF ini, karena logonya juga udah lama gitu, itu tentu nggak gampang kalau tiba-tiba kita ganti yang baru ya. Sangat berisiko kepada penjualan juga, kepada brandingnya juga gitu. Dan untuk rebranding bentuk yang baru itu tidak semua perusahaan itu bisa ready gitu ya, tergantung dari perusahaan juga. Kalau perusahaan yang besar mungkin nggak ada masalah, jadi kita harus sesuaikan juga dengan perusahaannya. Nah, makanya kenapa logo DF ini tidak dirubah total supaya konsumen yang lama tetap bisa mengenali bentuk logonya, tapi ini diremajakan, istilahnya diremajakan, jadi diperbarui supaya lebih up to date dan tetap karakternya masih ada gitu. Jadi itu alasannya kenapa logo ini masih ada yang dipertahankan. Oke, itu aja untuk pembahasan kita hari ini. Please klik like kalau suka videonya, dan please subscribe dan komen, dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye.